Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya materi yang seru banget nih buat dibedah. Pemikiran Michael Saylor. Anda tahu kan, salah satu figur paling vokal dan berpengaruh lah di dunia Bitcoin. Kita bakal kupas tuntas wawancara terbarunya dia. Sumbernya kali ini dari kutipan wawancara video di YouTube. Di situ, Saylor banyak cerita soal pandangannya tentang Bitcoin itu sebenarnya apa sih? Terus gimana masa depan sistem keuangan global menurut dia, sama strategi apa yang oke buat perusahaan dan juga buat kita-kita, individu. Misi kita? Ya seperti biasa, menyajikan intisarinya buat Anda, biar langsung dapat poin utamanya, tanpa perlu nonton berjam-jam. Siap ya? Oke, kita mulai. Iya, betul banget. Fokus kita hari ini memang mau coba benar-benar paham argumen dasarnya Saylor. Terutama, gimana dia ngelihat Bitcoin itu beda banget dari mata uang biasa, dan gimana dia ngebayangin adopsi Bitcoin ke depan, sampai bisa jadi bagian penting ekonomi global. Ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi kayak pergeseran cara pandang gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Salah satu poin kunci Saylor, dan ini sering banget dia ulang-ulang, itu soal perbedaan fundamental. Bitcoin, kata dia, itu bukan mata uang digital. Bukan, tapi modal digital. Ini bukan sekedar main kata-kata loh. Betul, ini intinya. Dia pakai analogi yang lumayan jelas sih. Anggap aja dolar atau stablecoin itu kayak rekening giro Anda. Ya, buat transaksi harian, beli kopi, bayar ini itu. Nah, kalau Bitcoin, itu kayak properti mewah di Sudirman, atau emas batangan, atau lukisan Mona Lisa lah. Ini aset modal, buat simpan nilai jangka panjang banget. Mungkin 100 tahun, katanya. Dan ini penting banget pembedaannya. Kenapa? Soalnya kata Saylor, kan aneh ya kalau kita mau nentuin harga, katakanlah sebungkus nasi uduk pakai satuan meter persegi tanah di Menteng, atau pakai gram emas. Nggak praktis kan buat transaksi tiap hari? Iya juga ya. Nah, buat transaksi harian, kita butuh sesuatu yang nilainya relatif stabil jangka pendek. Ya kayak dolar atau stablecoin yang harganya ngikutin dolar. Bitcoin dalam kerangka ini perannya beda, jadi penyimpan nilai, jangka panjang yang unggul, aset modal gitu. Dia bahkan bilang kalau dia bikin negara baru, mata uang lokalnya mungkin akan dipatok ke dolar, tapi cadangannya pakai Bitcoin. Mirip standar emas zaman dulu lah, Bitcoin jadi fondasi nilainya. Wah, menarik nih implikasinya buat mata uang negara lain. Saylor kan prediksinya agak gimana ya, pesimis gitu buat mata uang yang dianggap lemah. Sebut aja Bolivar atau Naira yang inflasinya tinggi banget. Dia lihat mata uang kayak gitu bakal makin tersingkir. Kenapa coba? Buat apa? Ya buat jaga nilai uang mereka sehari-hari. Permintaan global yang gede itu, kata Saylor, ya buat dolar digital, bukan buat stablecoin mata uang negara berkembang. Jadi visinya dia itu ke depan dolar lewat stablecoin sama Bitcoin bakal hidup bareng, malah saling dukung, dan dominasi keuangan global. Oh, jadi kayak begitu gas gitu ya? Persis, macam itu. Orang di negara yang mata uangnya goyang, pakai stablecoin dolar buat transaksi sama nabung jangka pendek. Terus Bitcoin makin kuat posisinya jadi tempat simpan kekayaan jangka panjang secara global. Bukan saingan langsung di semua lini, tapi dua komponen beda di sistem keuangan masa depan versi dia. Oke, paham. Nah, kalau Bitcoin itu modal jangka panjang, terus stablecoin dolar buat transaksi, terus gimana kita bakal pakainya nanti? Katakanlah 15 tahun lagi. Ini juga menarik nih. Saylor nggak ngebayangin kita semua bakal langsung berinteraksi sama protokol dasarnya Bitcoin, yang layer 1 itu. Malah dia lihatnya kayak ekosistem berlapis-lapis. Bisa dijelasin nggak lapisannya gimana? Bisa. Mari kita bedah nih visi berlapisnya. Ini penting buat ngerti gimana dia lihat Bitcoin bisa dipakai banyak orang nantinya. Pertama, ada layer 1. Ini ya protokol Bitcoin itu sendiri. Kata Saylor, ke depan lapisan ini bakal jadi tempat mainnya pemain super besar aja. Super besar tuh kayak gimana? Negara, mereka pakai layer 1 ini buat transaksi Bitcoin yang nilainya gede banget, ratusan juta atau miliaran dolar. Langsung di blockchain utama, tujuannya buat penyelesaian akhir yang paling aman buat duit segede itu. Saylor nebak mungkin cuma ada 10.000 sampai 100.000 institusi gede lah yang aktif di sini. Oke, cuma buat the big boys ya? Iya. Terus kedua, ada layer 2. Nah, di sini protokol kayak Lightning Network berperan. Ini dibangun di atas layer 1, tujuannya buat ngurus transaksi yang jauh lebih banyak, tapi nilainya lebih kecil dan biayanya murah banget.
Ini bakal jadi penghubung jutaan atau mungkin miliaran titik kayak website, aplikasi di handphone kita. Layer 2 bikin pembayaran antar orang jadi cepat dan murah, tanpa perlu nyatet semua transaksi receh itu di layer 1 yang lebih mahal dan lambat. Jadi ini solusi buat skalabilitas ya, biar bisa transaksi cepat dan murah. Tepat. Ini kunci buat transaksi harian. Terus yang ketiga, nah ini yang mungkin paling nyambung sama kita pengguna biasa. Layer 3. Di sini nih Sailor lihat bakal ada persaingan bisnis yang ketat banget. Perusahaan yang kita kenal kayak Coinbase, Cash App, mungkin juga pemain gede kayak Visa, Mastercard, Apple Pay, PayPal, dan lainnya bakal bikin jaringan dan protokol mereka sendiri di atas layer 2. Maksudnya gimana tuh di atas layer 2? Mereka bakal berlomba bikin aplikasi yang paling gampang dipakai buat miliaran orang, buat transaksi, nabung, atau mungkin pinjam pakai Bitcoin dalam jumlah kecil. Misalnya Anda nyimpan Bitcoin senilai 10 juta rupiah di akun GoPay atau Apple Pay Anda gitu. Nah, kita sebagai pengguna di layer 3 ini mungkin malah nggak sadar atau nggak perlu pusing mikirin teknologi di layer 1 atau layer 2. Cuma nikmatin kemudahannya aja lewat aplikasi. Oh, jadi buat kita nanti interaksinya mungkin bakal beda banget ya. Nggak perlu ribet mikirin private key atau biaya transaksi layer 1 kalau cuma mau kirim duit jajan atau nabung dikit. Itu diurus sama penyedia layanan di layer 3. Terus buat kita yang udah pegang Bitcoin sekarang nih, Sailor bilang apa? Nah, dia sebut kita ini pionir awal. Pesannya sih optimis banget. Kalau dipegang erat-erat, jangan dijual cepat-cepat. Katanya bisa jadi kaya raya. Tapi ada peringatan keras juga loh. Apa tuh? Jangan sampai jual Bitcoin cuma buat beli barang konsumtif mewah kayak mobil sport. Bisa jadi penyesalan seumur hidup katanya, kalau nilai Bitcoin terus naik gila-gilaan ke depannya. Dia juga optimis bakal muncul aplikasi baru berbasis Bitcoin yang sekarang belum kepikiran sama sekali. Mungkin buat keamanan siber, identitas digital, atau bahkan sistem jaminan sosial. Siapa tahu kan? Wah, visi berlapis ini kayaknya jawaban buat kritik soal Bitcoin yang katanya lambat dan susah dipakai ya. Tapi tetap jaga keamanan di layer 1. Iya, kira-kira begitu. Adopsi massal butuh kemudahan dari lapisan atas. Sementara keamanan inti tetap di lapisan dasar buat transaksi super besar. Sip. Nah, sekarang kita geser ke topik yang kayaknya udah nempel banget sama Michael Saylor. Strategi Bitcoin Treasury buat perusahaan. Dia kan pendukung paling getol nih. Malah bilang setiap perusahaan publik, bisnis keluarga, bahkan tiap orang di bumi ini mestinya pakai standar Bitcoin. Dia sering contohin Metaplanet di Jepang. Katanya, kalau mereka beli dan simpan Bitcoin sebagai aset cadangan, valuasinya bisa loncat dari, katakanlah, 10 juta dolar jadi 10 miliar dolar dalam beberapa tahun. Gila nggak tuh klaimnya? Ya, klaimnya memang kedengeran bombastis ya, tapi logika di baliknya itu sebenarnya cukup dalam dan bukan sekedar beli terus simpan. Ini lebih ke usaha buat ngubah cara kerja pasar modal dan pasar kredit global yang nilainya itu ratusan triliun dolar. Masalah utamanya kata Saylor, begini, kebanyakan modal institusional gede di dunia, dana pensiun, reksadana, dana abadi kampus, asuransi, itu secara aturan nggak bisa beli Bitcoin langsung sekarang. Oh ya, kenapa nggak bisa? Ya karena terikat aturan investasi mereka, regulasi ketat, atau belum ada infrastruktur penyimpanan, kustodian yang disetujui buat mereka. Jadi ada triliunan dolar modal yang sebenarnya pengen punya exposure ke Bitcoin, tapi nggak bisa masuk. Terus gimana solusinya? Nah, disinilah perusahaan publik yang terang-terangan bilang mau jadi Bitcoin Treasury kayak MicroStrategy punya dia, Metaplanet di Jepang, atau yang lain main peran penting banget menurut Saylor. Perusahaan ini jadi kayak kendaraan atau jembatan. Investor institusi yang nggak bisa beli Bitcoin bisa beli saham perusahaan-perusahaan ini. Jadi lewat saham ya? Betul. Dengan beli saham MicroStrategy atau Metaplanet, mereka secara nggak langsung dapat exposure ke pergerakan harga Bitcoin. Kan nilai perusahaan ini jadi sangat tergantung sama nilai Bitcoin yang mereka simpan. Ini kayak buka keran gitu, biar modal triliunan dolar yang tadinya nyangkut di luar bisa mulai ngalir masuk lewat pembelian saham perusahaan-perusahaan ini. Oke. Jadi perusahaan ini kayak proxy buat Bitcoin ya? Bisa dibilang gitu. Dia pakai analogi rumah yang gampang dimengerti. Bayangin ada dua rumah persis sama sebelahan. Rumah kiri bisa dibeli pakai KPR tanpa DP, bunganya rendah banget 2% misalnya. Rumah kanan sama persis tapi harus bayar lunas tunai di muka. Kira-kira rumah mana yang harganya bakal lebih tinggi di pasar?
Ya, pasti yang kiri lah, yang bisa KPR, lebih gampang dibeli kan? Nah, persis. Perusahaan Bitcoin Treasury ini, kata Saylor, kayak rumah yang kiri. Mereka bikin akses ke exposure Bitcoin jadi jauh lebih gampang buat modal gede yang tadinya nggak bisa nyentuh. Ini yang bikin ada premi harga, menurut dia. Oke, analoginya oke. Tapi, bukannya ini kedengaran agak berisiko ya? Kita kan ingat banyak perusahaan kripto yang meledak, bangkrut, bikin rugi banyak orang. Apa strategi Bitcoin Treasury ini beda? Gimana Saylor jawab soal risiko? Nah, ini poin yang selalu dia tekankan. Dia bedain banget antara perusahaan yang dia dukung, publik, strategi Bitcoin Treasury, sama banyak perusahaan kripto spekulatif yang gagal dulu. Bedanya di mana? Utamanya di struktur modal sama penggunaan leverage atau utang. Leverage ya? Iya, utang. Banyak perusahaan kripto yang bangkrut itu pakai utang gede banget dibanding modalnya. Bisa 20x, 30x, bahkan 50x lipat modalnya buat investasi. Dan seringnya investasinya bukan di Bitcoin, tapi di token-token alternatif yang harganya naik turun gila-gilaan, fundamentalnya nggak jelas. Sebaliknya, perusahaan publik kayak MicroStrategy yang pakai strategi Bitcoin Treasury ini, umumnya modalnya dari ekuitas, duit pemegang saham, atau utang yang lebih terstruktur dan hati-hati. Pasar keuangan tradisional itu, kata Saylor, pelit banget kasih pinjaman gede pakai jaminan Bitcoin. Akibatnya, leverage di perusahaan kayak MicroStrategy itu biasanya rendah banget, sekitar 1,1x atau 1,2x aja. Oh, jadi utangnya nggak sebesar nilai Bitcoin-nya ya? Iya, cuma sedikit lebih besar. Ini bikin resiko bangkrut gara-gara harga turun sementara kena margin call jadi jauh lebih kecil dibanding perusahaan kripto yang utangnya segunung tadi. Oke. Jadi bedanya di sumber dana sama tingkat utangnya ya, lebih konservatif lah ya. Terus kalau gitu, apa artinya ini buat kita sebagai individu? Kalau perusahaan aja disuruh pakai standar Bitcoin, saran seller buat orang biasa gimana? Nah, sarannya buat individu juga sama. Radikalnya, sejalan sama filosofinya, dia dorong kita buat aktif manfaatin modal digital. Caranya, kalau Anda punya akses ke utang jangka panjang yang bunganya rendah banget, dia sering contohin KPR di AS yang dulu sempat 2,75%, dia saranin buat pertimbangin pakai utang murah itu buat beli Bitcoin. Wah, beli Bitcoin pakai utang? Serius, Mi? Logikanya dia begini, ngapain Anda simpan aset dengan melunasi utang yang hasilnya malah minus secara real kalau inflasi lebih tinggi dari bunga utangnya? Mending uangnya dipakai buat investasi di aset kayak Bitcoin yang secara historis dia sebut rata-rata return 57% setahun selama 5 tahun terakhir waktu itu, hasilnya jauh lebih tinggi. Tapi ya tentu ini strategi resiko tinggi, nggak buat semua arar. Iya sih, kedengaran ngeri juga. Ada alternatif lain? Ada. Kalau nggak bisa atau nggak mau ngutang murah, sarannya coba mulai bisnis sendiri, kumpulin modal dari investor atau pinjaman bisnis, terus alokasiin sebagian kas perusahaan buat beli Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang. Intinya sama sih, jangan biarin modal Anda nganggur atau cuma hasilin dikit. Bikin modal kerja keras buat Anda, jangan cuma Anda yang kerja keras cari modal. Wow, agresif banget ya sarannya. Beda jauh sama nasihat keuangan biasa. Khas Saylor banget. Oke, selain tadi soal Bitcoin sebagai modal, adopsi berlapis, sama strategi treasury, ada lagi nggak poin menarik lain dari wawancara ini? Ada beberapa lagi sih. Pertama, dia apresiasi kerjaan Human Rights Foundation yang pakai Bitcoin buat bantu orang di negara-negara yang keuangannya nggak stabil atau pemerintahnya represif. Dia lihat ini contoh penggunaan penting dan bahkan makin gampang dengan adanya layer 2 dan layer 3 buat transaksi kecil. Kedua, dia tegaskan lagi kalau pandangannya konsisten. Sejak 2020 pas dia pertama kali umumkan strategi MicroStrategy, intinya soal Bitcoin sebagai aset cadangan superior nggak berubah. Tapi pemahamannya soal gimana Bitcoin bisa ngubah pasar modal dan kredit itu kayaknya makin dalam. Dia sekarang lihat Bitcoin bukan cuma solusi buat mata uang fiat yang lemah, tapi juga buat kekurangan di saham dan surat utang tradisional. Oh ya, menarik tuh. Dia bandingin sama pemikir ekonomi lain nggak? Ada. Dia bandingin sama pemikir aliran Austria atau libertarian. Menurut dia, kelompok ini jago banget kritik sistem fiat, nunjukin masalahnya. Tapi, kata dia, mereka sering kurang kasih solusi rekayasa engineering yang nyata, yang bisa diterapin. Nah, Bitcoin ini yang dianggap aset moneter sempurna secara teknis dan desentralisasi, justru kasih bahan baku buat bikin solusi keuangan baru yang lebih baik. Jadi, dia lihat dirinya lebih kayak insinyur yang membangun di atas Bitcoin, bukan cuma kritik. Oke. Selain model digital Bitcoin, dia juga tekanin soal pilar kedua kan ya,
yang sama pentingnya. Betul banget. Pilar kedua itu kecerdasan digital atau AI, Artificial Intelligence. Pesannya di sini juga sama lugasnya. Pakai AI secara agresif di kerjaan atau bisnis Anda. Jangan takut, tapi rangkul. Pakai buat analisis data, riset, nulis marketing, terjemahin, bikin kode, bahkan buat bikin produk baru. Dia dorong kita mikir ekstrim, gimana caranya AI bisa kerjain tugas 20 analis dalam 10 menit. Kombinasi modal digital, Bitcoin, dan kecerdasan digital, AI, ini dia lihat sebagai dua kekuatan pengubah terbesar abad 21. Luar biasa ya visinya. Terus terakhir, ada cerita unik soal rencana dia kalau meninggal nanti sama Bitcoin-nya. Itu gimana ceritanya? Iya, ini bagian yang lumayan bikin heboh karena unik banget. Saylor bilang rencananya pas dia meninggal nanti itu mau bakar kuncinya, burn his keys. Istilah teknisnya, dia bakal bikin semua Bitcoin-nya nggak bisa diakses atau dibelanjakan siapapun selamanya. Hilang aja gitu dari peredaran. Logikanya, Apa logikanya coba? Sayang banget kan? menurut dia, ini cara paling murni buat bagi-bagi nilainya secara rata ke semua pemegang Bitcoin lain yang masih ada. Kan suplainya jadi berkurang permanen tuh. Secara teori, tiap Bitcoin yang tersisa jadi sedikit lebih langka dan berharga. Dia lihat ini kayak filantropi tertinggi buat dukung jaringan Bitcoin itu sendiri. Warisan terpentingnya dia. Ini juga cara biar warisannya nggak disalahgunain pihak ketiga nanti, kayak yayasan amal besar yang kadang misinya melenceng. Dia contohin Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, yang juga hilang sama jutaan koinnya. Yang efektifnya ya terbakar juga. Wow. Bener-bener pernyataan keyakinan yang ekstrim ya sama jaringan Bitcoin. Sampai rela musnahin kekayaan pribadi demi ekosistemnya. Gokil sih. Oh iya, terus ada pertanyaan ringan soal alat masak favoritnya kan? Hahaha, ya betul. Di akhir ada pertanyaan ringan itu. Ternyata Michael Saylor suka masak pakai cast iron, wajan besi cor itu loh. Alasannya, dia suka karena otentik, tahan lama, klasik. Mungkin ada hubungannya juga kali ya sama pandangannya soal Bitcoin yang tahan lama dan fundamental. Menarik. Jadi itu dia rangkuman kita soal pemikiran Michael Saylor dari wawancara terbarunya. Kita udah bahas soal Bitcoin sebagai modal digital, bukan mata uang, terus visi adopsi berlapisnya, strategi Bitcoin Treasury sebagai jembatan buat modal institusi, saran radikalnya buat individu soal modal digital dan AI, sampai filosofi bakar kunci. Wah, banyak banget ya yang bisa kita pikirin. Ya, banyak banget. Perspektif Saylor ini memang konsisten ya, fokusnya ke Bitcoin sebagai aset makro global dan pengubah sistem keuangan. Visinya gede dan jangka panjang banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda yang dengerin. Mengingat potensi perubahan besar yang digambarin Saylor buat pasar modal, cara perusahaan jalan, potensi kekayaan pribadi, pertanyaan penting apa yang muncul buat Anda sendiri? Gimana Anda atau mungkin organisasi Anda bisa mulai mikir buat adaptasi, antisipasi, atau bahkan manfaatin pergeseran ini di tahun-tahun mendatang? Pertanyaan yang bagus banget buat kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan kasih perspektif baru. Sampai jumpa lagi.